Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Tengah malam, sekitar jam 12, seorang wanita berparas cantik bersama dua orang lelaki berbadan besar masuk ke dalam lobi hotel. Langkah mereka tampak tergesa dan langsung menghampiri dua orang resepsionis yang sedang berjaga. Dari penampilan wanita yang mereka bawa, orang pasti bisa menilai kalau wanita itu adalah pelacur. Dandanya yang menor, gincu merah tebal menempel di bibirnya, bedak murahan melapisi wajahnya, baju yang dia pakai menampakkan pusar atau udel perut, celananya juga pendek sepaha dan hampir selangkangan. Kamar nomor 111. Tanpa menyapa lagi, lelaki itu menjulurkan tangannya untuk meminta kunci. "Maaf pak, sebelumnya sudah booking ya?" tanya Heri, seorang resepsionis. "Iya, jangan banyak tanya, cepat berikan kuncinya." Lelaki botak yang satu lagi malah membentak. "Maaf pak, bisa tunjukkan KTP-nya?" pinta Heri. Salah satu dari mereka menyerahkan KTP dengan wajah kesal. Heri dibantu rekan kerjanya langsung memeriksa data diri lelaki tersebut di komputer di depannya. "Baik pak, mari saya antar." Setelah ketemu datanya, Heri langsung mengantar pria itu. Mereka pun naik ke lantai 2, melintasi koridor kamar hotel. "Ini kamarnya pak." Heri membukakan pintu kamar sambil tersenyum ramah. Tanpa berterima kasih, mereka langsung masuk ke dalam kamar itu. Heri seperti sudah biasa menerima perlakuan seperti itu dari tamunya. Dia pun lalu beranjak pergi meninggalkan kamar itu. Ia kembali berjaga di meja resepsionis bersama dengan Tiara, rekan kerjanya. Sesaat kemudian, dia melihat sesuatu tergeletak di lantai. Itu adalah dompet. "Tiara, ada dompet tuh," tunjuk Heri sambil menyenggol Tiara yang sedang mengantuk. "Wah, itu pasti punya tamu barusan." Tiara bangkit dari tempat duduknya lalu mengambil dompet tersebut. Dia membuka dompetnya lalu mencomot sebuah KTP dari dalamnya. Tiara memperhatikan foto KTP tersebut. Wajahnya sama persis dengan tamu yang datang barusan. "Ini punya bapak yang barusan check-in. Sana anterin Her," suruh Tiara pada Heri. Kenapa nggak lu aja sih?" "Males gue, lu aja sana sekalian. Tadi kan lu yang antar mereka ke kamar." "Biar gue panggil room service aja dah," kata Heri sambil meraih telepon, tapi tidak ada satu orang pun yang menjawab teleponnya. "Sialan, pada kemana sih?" "Udah lu aja sana, cuma nganterin dompet doang kok. Siapa tahu lu dapet uang tip," ucap Tiara memaksa. Akhirnya Heri pun mengalah. Dia meraih dompet itu lalu beranjak dari meja resepsionis. Dan setibanya di depan kamar nomor 111, dia heran kenapa pintu kamarnya tidak dikunci. Pintu itu terbuka sedikit, mungkin sejengkal tangannya. Dari dalam kamar, Heri mendengar suara erangan seorang wanita dan desah dua orang lelaki. "Bangsat," gumam Heri sambil menggelengkan kepalanya. Dia urung mengetuk pintu itu lalu melangkah lagi menuju lift. Heri akan tunggu 2 jam lagi setelah mereka selesai bermain. Saat Heri menunggu lift, tiba-tiba dia mendengar jeritan wanita seperti dipukuli dari kamar nomor 111. Beberapa kali wanita itu menjerit, suaranya terdengar sangat keras sekali. Namun Heri tidak punya nyali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam satu jeritan terakhir, terdengar suara berdebam seperti benda tumpul yang dihantamkan ke tubuh. Setelah itu jeritan tidak lagi terdengar. Buru-buru Heri pun langsung masuk ke dalam lift. Dan setibanya di lobi resepsionis, lelaki itu heboh menceritakan apa yang barusan didengarnya. Tiara tampak tidak peduli, kedua matanya masih mengantuk. Tiara hanya bilang, jangan terlalu mencampuri urusan orang. Wanita itu tahu kalau hotel ini memang sering digunakan sebagai tempat prostitusi. "Ra, kita kayaknya harus lapor. Itu cewek tadi kayaknya dianiaya." "Udah, jangan pusing-pusing. Kita di sini hanya resepsionis," ujar Tiara kembali tidur di atas mejanya. Dan selang beberapa saat, dua lelaki muncul dari lift dan langsung menghampiri resepsionis. "Teman kami masih di kamar, besok dia baru check out," ujar salah satu dari mereka lalu pergi begitu saja.
Oh iya pak, ini dompet bapak tadi jatuh di lantai. Ragu-ragu Harry menyerahkan dompet itu. Lelaki berkepala botak plontos kemudian mengambilnya dan lagi-lagi tanpa ucapan terima kasih, mereka langsung pergi begitu saja dari hotel. Itu mereka orangnya, Ra. Harry menunjuk ke arah dua lelaki itu. Hus, jangan ditunjuk-tunjuk. Tapi Ra, bagaimana kalau cewek tadi udah mati? Ucap Harry ketakutan. Dia menyentuh bahu Tiara. Kan dua cowok tadi udah bilang kalau si cewek masih di dalam kamar. Periksa aja yuk, ajak Harry. Enggak ah, udah jangan parnoan gitu kali. Tiara semakin kesal, dia mengibaskan tangan Harry dari bahunya. Tiba-tiba telepon berdering, Harry segera mengangkatnya. Dengan resepsionis, ada yang dapat kami bantu? Iya, aku pesan nasi goreng dong. Terdengar suara imut dari seberang telepon. Baik, antar ke nomor berapa ya? Tanya Harry sambil mencatat pesanan. Nomor 111. Saat mendengarnya, hati Harry lega. Ternyata benar kata Tiara kalau wanita itu masih hidup. Ada lagi yang mau dipesan? Sama jus jeruk. Harry pun mengangguk paham dan kembali mencatat pesanannya. Setelah telepon ditutup, Harry langsung menghubungi room service untuk memproses makanan yang dipesan wanita itu. Hingga beberapa saat kemudian, nasi goreng berhasil diantarkan oleh petugas. Tapi Harry masih penasaran dengan kondisi wanita itu. Dre, lu tadi antar makanan ke kamar nomor 111 kan? Gimana keadaan cewek itu? Dia baik-baik aja kok, katanya dia juga mau renang. Jelas Andre, petugas room service. Berenang? Malam-malam begini? Iya, ucap Andre mengangguk. Bisa antar aku ke kolam renang gak? Sebelum mereka selesai bercakap, seorang wanita muncul dari lift. Dia sudah mengenakan bikini yang diselimuti handuk kimono. Oh, baik bu, bisa. Andre dengan sigap menghampiri wanita itu lalu mengantarnya ke kolam renang. Harry mengikuti dari belakang. Diperhatikannya wanita yang sedang berenang itu. Jarang sekali ada tamu yang mau berenang tengah malam seperti ini. Entah kenapa Harry masih penasaran. Dia pun naik ke lantai 2 lalu buru-buru menghampiri kamar nomor 111. Dan kali ini pintunya terbuka lebar dan betapa terkejutnya Harry saat melihat mayat wanita yang terkapar di atas kasur. Mayat itu melotot, kepalanya retak seperti habis dihantam benda tumpul, darahnya pun membasahi tempat tidur. Buru-buru Harry pun langsung lari ke ujung koridor. Dia menyibakkan tirai jendela kaca yang mengarah langsung ke kolam renang di belakang hotel itu. Dilihatnya wanita itu masih asik main air di kolam renang, padahal jelas-jelas wanita itu sudah mati. Saat Harry masih tercengang dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba pintu kamar nomor 111 tertutup sendiri dengan sangat keras seperti ada yang membantingnya. Sontak saja Harry lari kocar-kacir sambil berteriak meminta tolong. Singkat waktu, hotel yang mengarah langsung ke pantai itu memang tidak pernah sepi pengunjung. Mungkin karena merupakan hotel paling mewah di kawasan tersebut, sehingga bukan hanya digunakan untuk sebagai tempat menginap saja, tapi juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Walau beberapa minggu lalu pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang pelacur, hotel ini tak lantas dihindari pengunjung. Kamar nomor 111 yang bekas pembunuhan itu hanya ditutup selama 5 hari. Pihak hotel membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Dan setelah kasusnya selesai, pelaku berhasil diidentifikasi melalui CCTV. Mereka pun ditangkap dan juga diadili. Namun belum ada yang menempati kamar itu semenjak terjadinya pembunuhan. Namun akhirnya tepat pada bulan Oktober, pemerintahan pusat mengadakan sebuah acara untuk memperingati bulan bahasa. Acara tahunan itu dinamakan pemilihan duta bahasa seprovinsi. Kebetulan sekali hotel bekas pembunuhan terpilih sebagai tempat perhelatan. Wah, bagus banget hotelnya ya, ucap Fadil sumringah saat tiba di halaman hotel. Dia adalah salah satu mahasiswa yang menjadi perwakilan kampusnya. Iya Dil, bakalan makan enak nih kita, timbal Zainal. Dia satu kampus dengan Fadil. Mereka berdua tiba di hotel tersebut setelah menempuh perjalanan selama 1 jam. Halaman hotel pun mulai ramai. Para peserta dari berbagai kampus seprovinsi mulai berdatangan.
Satu persatu mereka melakukan check-in di lobi hotel. "Lu kamar nomor berapa, Dil?" tanya Zainal sambil memegang kunci kamar Fadil. 111 nih, jawab si Fadil. "Wah, nomor cantik tuh. Tukeran mau nggak?" tawar Zainal. "Emang lu nomor berapa?" "Nomor 80. Tukeran ya, kamar lu pasti di lantai atas kan? Jadi pasti pemandangannya pasti indah banget," ucap Zainal memaksa. "Ya udah, terserah lu aja deh." Bagi Fadil tidak masalah mau tidur di kamar nomor berapapun, yang penting dia bisa beristirahat. Perjalanan dari kampus ke hotel memang lumayan membuatnya menjadi lelah. Dia ingin segera membaringkan diri di kasur hotel yang empuk itu. Zainal kemudian diantarkan ke lantai 2 oleh Heri, seorang resepsionis yang pernah melihat mayat di kamar itu. Wajah Heri terlihat gugup. Sebenarnya dia khawatir pada tamu yang sedang diantarnya itu. Heri yakin kalau wanita yang pernah mati di kamar tersebut masih bergentayangan, sebab Heri sering mendengar suara gaduh di dalam kamar nomor 111. Kadang ada suara tawa perempuan, kadang menangis, kadang seperti ada yang sedang menonton televisi. Padahal jelas-jelas kamar itu kosong, tidak berpenghuni. "Ini kamarnya, Mas," ucap Heri membuka pintu sambil tersenyum ramah. Kamar itu rapi, ada spring bed warna putih dan juga 2 bantal. Di dindingnya menempel TV LED 40 in. Ada kulkas kecil di samping tempat tidur. Juga ada meja dan kursi kasual di dekat jendela. Kamar itu juga dilengkapi sebuah kamar mandi yang terbilang cukup mewah. Di atas meja juga sudah disiapkan sepasang sendal selop tipis ala hotel-hotel. Zainal pun terkagum-kagum. Dia memang baru pertama kalinya menginap di hotel. "Ada apa ya, Mas?" tanya Heri. "Bagus banget kamarnya, Mas," ucap Zainal yang membuka sepatu. Dia langsung membaringkan badannya di atas spring bed yang empuk. "Ini kan hotel, Mas," kata Heri. Zainal pun menyengir. Dia lalu mengacukan jempol ke arah si Heri. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba terngiang di telinga Heri suara tawa seorang wanita. "Kenapa, Pak?" tanya Zainal yang heran melihat ekspresi Heri. "Enggak apa-apa. Kalau butuh apa-apa, telepon aja ya. Itu nomornya sudah tertera." "Siap," ucap Zainal sambil nyengir lagi. Heri pun kemudian menutup pintu kamar tersebut. Singkat waktu. Setelah mengikuti pembekalan di ballroom selama berjam-jam, Zainal pulang ke kamarnya. Dia sangat lelah. Lampu dia matikan dan hanya menyalakan lampu tidur saja. Televisi dibiarkan menyala, menayangkan channel khusus olahraga. Tidak lama kemudian, dia pun tertidur. Sementara televisi masih dalam keadaan menyala. Entah pada jam berapa, Zainal terbangun. Dia mendengar tawa seorang wanita seperti sedang asik menonton televisi. Dalam keadaan mengantuk, dia pun meraba-raba remote televisi. Matanya memicing ke arah layar. Zainal heran kenapa tayangannya berganti ke serial drama Korea. Tanpa berpikir macam-macam, dia langsung mematikannya. Dia pun kemudian kembali tidur lagi. Namun sebelum terlelap kembali, tiba-tiba dia mencium bau parfum wanita yang sangat menyengat. Dia mengendus-enduskan hidungnya lalu mengernyitkan dahinya. Zainal pun bangun dan melangkah ke kamar mandi karena bau parfum itu berasal dari sana. Sesaat sebelum dia membuka pintu kamar mandi, seseorang menekan bel pintu kamarnya. Berkali-kali bel itu ditekan, terkesan memaksa. Zainal pun membuka pintu kamarnya. Dia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir Zainal mungkin tadi ada orang yang iseng. Pintu pun kemudian ditutup kembali. Masih penasaran dengan bau parfum yang dia endus, dia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi itu. Anehnya, tidak ada apa-apa di dalam sana. Zainal mendongak ke atas, tapi tetap saja tidak ada apapun. Dia berdecak kesal, lalu kembali ke tempat tidurnya. Malam itu dia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun, lagi-lagi saat dia bangun di pagi hari, televisi itu sudah menyala kembali. Dia mencoba mengingat-ingat dan sangat yakin sekali bahwa tadi malam dia tidak menyalakan televisi sebelum dirinya tidur. "Ah, pasti televisinya rusak," gumam Zainal. Diraihnya remote televisi, lalu mematikannya. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa.
Dia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian. Buru-buru dia pun mengangkatnya. Beberapa saat setelahnya, dia pun bertemu dengan Hilda. "Menurut gue, hotel ini memang angker," ujar Hilda lalu menyeruput lemon tea. "Ya, setiap hotel pasti ada saja penghuni gaibnya. Tapi selama kita tidak mengganggu mereka, aku yakin kita bakalan baik-baik saja," timpal Zainal. Dia enggan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta, dan juga interview bersama para juri. Selepas acara, Zainal kembali ke kamar. Dia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, dia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal tadi siang dia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bekas bungkusan makanan ringan yang berserakan di lantai. Itu makanan yang sengaja dia bawa dari kampus. "Lah, siapa yang sudah memakannya?" tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumuran darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Dan karena penasaran, dia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel, jejak itu tiba-tiba terputus. Dan dari jendela itu, Zainal melihat ada seorang wanita. Dia sedang asik berenang di kolam renang belakang hotel. Nah, seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. "Ah, ngagetin aja lu, Dil." Ternyata itu adalah Fadil. Zainal pun berdecak kesal. "Gue boleh tidur di kamar lu nggak?" tanya Fadil. "Emang kenapa kamar lu?" "Gue gak bisa tidur, Nal. Takut setan. Gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan." "Yaelah, Dil. Gitu aja takut," ucap Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal pun menyembunyikan ketakutannya. Dia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya, dia sebenarnya bersyukur si Fadil mau numpang tidur di kamarnya. "Gila, berantakan banget kamar lu, Nal." Iya nih, maklumlah namanya juga cowok," jawab Zainal. Dia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Dan malam itu, Fadil tidur di kamarnya Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak, tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 6 pagi, telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu, Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal pun mengangkat telepon itu. "Nah, cepat mandi, sarapan ke bawah. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta." Itu suara Fadil dari seberang telepon. Seketika jantung Zainal berdegup kencang. Dia mulai merinding, keringat dingin mulai keluar. Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya? Zainal pun perlahan meletakkan kembali gagang telepon itu. Dia menelan ludahnya sendiri, lalu membalikkan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat, dadanya turun naik. Segera dia pergi ke kamar mandi. Dia lalu mandi dengan sangat cepat seperti mandi bebek. Kurang dari 10 menit, dia keluar dari kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematut diri di depan cermin. Penampilan Zainal tampak acak-acakan. Dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celana. Di tangannya ada sebuah stomap yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat dia duduk di meja makan bersama dengan Fadil. Lu kenapa, Nal?" Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. "Dil, di kamar gue ada setannya." "Hah, serius lu? Tadi malam setan itu menyerupai lu. Dia tidur sama gue." Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Segera dia meminum air putih. Kedua matanya sampai berair. "Pelan-pelan, Dil," kata Zainal. Pindah aja, Nar. Lu pindah kamar aja," saran si Fadil. "Iya, Dil, ini gue mau ngomong ke panitianya." "Baiklah, nanti habis acara kita langsung ke panitia aja," kata si Fadil. Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi presentasi.
Di sana para peserta sudah berkumpul. Tema presentasi kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh, para peserta masih mengobrol satu sama lain. Sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. "Selamat pagi semuanya." Sontak semuanya pun menjawab serentak. "Baiklah, pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Apakah semuanya sudah siap?" "Sudah, Pak," jawab mereka sangat kompak. Satu persatu, mereka pun melakukan presentasi. Sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Dia menayangkan beberapa slide PowerPoint yang sudah disimpannya dalam flash disk. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Namun di tengah-tengah presentasi, Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku-bangku peserta. Ada sesosok wanita dengan kepala penuh darah sedang duduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri. Dia menuju ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. Setan! Ada setan!" teriak Zainal membuat para peserta panik. Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk oleh Zainal. Semuanya harap tenang. Pak Denny naik ke atas panggung menenangkan mereka. "Pak, ada setan, Pak. Itu, Pak." Zainal terus menuju ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. "Mas, tolong ambilkan air," pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu kemudian dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Dia lalu membasuhkan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika saja, wanita yang dilihat Zainal sudah menghilang. Dia pun mulai tenang, tapi napasnya masih terengah-engah. "Tidak ada apa-apa. Semua peserta duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan melanjutkan presentasinya," ujar Pak Denny. Zainal pun dituntun turun dari panggung lalu diberi minum air doa. "Kamu gak apa-apa?" tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengang dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. "Tadi ada cewek yang wajahnya penuh darah, Pak. Di sana, dia duduk di sana," tunjuk Zainal. "Enak, lu kenapa?" Fadil menghampirinya. "Setan, Dil. Hotel ini ada setannya." "Pak, saya mohon tolong Zainal dipindahkan kamarnya, Pak," pinta si Fadil. "Iya, Pak. Kamar saya ada setannya." "Itu mungkin cuma halusinasi kamu. Gak ada setan di sini," ucap Pak Denny menyangkal. "Pokoknya saya tetap mau minta pindah kamar, Pak." "Ya sudah, nanti saya coba carikan yang mau bertukar kamar sama kamu ya," ujar Pak Denny. Singkat waktu, Doni, salah satu peserta yang mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu, dia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111. Bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jailangkung. Memang mereka berdua suka dengan hal gaib. Kebetulan Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam dia sudah main jailangkung di kamarnya, tapi tidak terjadi apapun. Dan saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja Doni senang. Dia mau mencoba main jailangkung di kamar itu. "Lu tahu kalau roh itu bisa membantu kita," ujar Doni. Lampu kamar dimatikan, mereka hanya menyalakan sebuah lilin. "Bantuan kayak gimana?" Fahri penasaran. "Orang-orang main jailangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau gue beda. Bedanya? Lu tahu kan kalau di kampus gue naksir banget sama si Diana. Dia kan cantik, montok pula." Dini menyeringai. "Nah, kalau di kamar ini ada rohnya, gue mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama gue," ucap si Doni. Masuk akal juga sih," timpal si Fahri sambil mangguk-mangguk. Doni lalu mengeluarkan jailangkung dari dalam tasnya. Jailangkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen, baju bekas dan 2 batang kayu. Di ujung kayu jailangkung itu berbentuk runcing, entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya pun langsung memegang batang jailangkung sambil mengucap mantra yang Doni dapatkan dari internet. 5 kali mereka mengucapkan mantra, tapi tidak terjadi apapun. Lilin pun masih menyala dengan tenang. "Gak ada, Don. Percuma ah. Udah gue balik aja ya." Fahri bosen. "Ya udah deh.
Doni pun kemudian menyalakan kembali lampu kamarnya dan meniup lilin yang masih menyala. Dan singkat waktu, jam 12 malam, Doni mendengkur. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Lampu dimatikan, yang menyala hanya lampu tidur. Jailangkung yang tadi digunakan masih tergeletak di lantai bersama dengan lilin yang sudah padam kala itu. Namun, tiba-tiba saja, lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jailangkung bergerak seperti ada yang menggeserkannya. Lalu seketika berdiri dengan tegak. Jailangkung itu melayang di tengah temaramnya cahaya lilin. Dari langit-langit kamar itu, muncul suara seorang wanita menirukan mantra Jailangkung yang diucapkan oleh Doni. Jailangkung itu pun semakin mendekat. Kini dia melayang di atas Doni yang sedang tidur nyenyak. Singkat waktu, pagi harinya, bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh si Fahri. Dia heran kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia, dan Doni pasti akan telat. Don, bangun Don. Fahri terus menggedor pintu sekuat tenaga namun tetap tidak ada jawaban. Dia lalu pergi ke lobi, meminta bantuan petugas hotel untuk membukakan pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Namun anehnya, saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematuh diri di depan cermin. Yalah Don, buat gue panik aja loh. Ayo buruan kita udah telat nih, serga si Fahri. Namun Doni tidak menjawab, dia tetap menyisir rambut di depan cermin. Don, sabar Ri, ini gue lagi siap-siap. Akhirnya Doni bersuara. Nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik lantai, mencari jailangkung yang mereka mainkan semalam, dan ternyata sudah tidak ada. Kemudian setelahnya, Fahri pun menyuruh petugas hotel untuk pergi. Don, jailangkungnya mana? Ada di tas gue. Oh, ya udah, yuk buruan ah, udah pada mulai ujian tuh. Oke, bentar. Timpal Doni. Dia lalu mengambil pensil dan penghapus dari dalam tasnya. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan satu soal pun. Dia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam pensil. Semakin lama genggamannya semakin kuat. Pensil itu pun patah membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. Lu kenapa Don? Bisik Fahri. Gak apa-apa. Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongokkan kepala. Dia melihat lembar jawaban temannya itu. Loh, kok masih kosong Don? Lu sakit? Gue bingung mau jawab apa. Doni menoleh ke temannya. Tampak kedua bola mata Doni memerah. Lu begadang ya? Mata lu merah banget. Iya, semalam gue gak bisa tidur, jawab si Doni. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam dia menukar lembar jawaban lalu mengerjakan soal milik Doni. Dan tidak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Dia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki lalu masuk ke dalam toilet. Lelaki itu tak lain adalah Harry, seorang resepsionis. Harry tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin karena dia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Dan setelah selesai buang air kecil, dia berjalan ke arah wastafel lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat ada sosok wanita di cermin itu. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Doni. Astagfirullahaladzim, ucap Harry, kedua tangannya bergetar. Ada apa ya mas? Tanya si Doni. Tanpa berkata apapun lagi, Harry langsung lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan dia lihat pada teman kerjanya. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini. Sementara Doni kembali ke ruang ujian, lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan oleh Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Doni menyerahkan lembar jawabannya. Kali ini wajahnya semakin pucat. Kamu sedang sakit? Tanya panitia.
Enggak kok, aku baik-baik saja. Kalau sakit berkabar ke panitia ya. Baik bu. Panitia itu pun berlalu dari hadapan Doni. Tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Apakah karena Celanggung semalam? Tanya Fahri dalam hatinya. Fahri, anterin gue ke kamar dulu yuk. Pinta Doni saat sedang istirahat. Ngapain? Gue mau nunjukin sesuatu sama lo. Apaan? Nanti biar lo lihat sendiri aja. Fahri pun mengiyakan. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. Lu kayaknya sakit, Don, kata Fahri. Enggak kok, gue baik-baik aja. Doni menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamar nomor 111, Doni menyuruh temannya itu untuk memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. Ada apa sih, Don? Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Dia mencari sesuatu yang ditunjuk temannya. Mana gak ada apa-apa kok. Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Napasnya tercekat di tenggorokan, air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot, dia tidak bisa bernapas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya dia pun tewas dengan lidah yang menjulur keluar. Doni menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, dia lalu kembali ke ruang ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama coffee break, dia terus-terusan menatap Hilda yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk kuku. Temanmu mana? Panitia menyentuh pundak si Doni. Dia pulang, jawab Doni singkat. Hah? Pulang? Ke kamar? Bukan, dia pulang ke rumah. Panitia itu pun terkejut mendengar penjelasan Doni. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini? Kenapa dia pulang? Katanya dia ada urusan keluarga, Pak. Tapi seharusnya dia izin ke panitia. Kalau begitu dia dianggap gugur ya. Doni mengangguk. Dia tidak sedikit pun menampakkan wajah panik. Acara dilanjutkan dengan beberapa seminar dari para ahli. Doni mengikuti seminar itu tapi tidak memperhatikannya. Tatapannya kosong. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Sesekali dia melihat ke arah Hilda. Tampaknya ada sesuatu yang ingin dia perbuat pada wanita itu. Akhirnya semua acara formal pun selesai. Malamnya, panitia mengadakan barbekyuan di pinggir pantai. Di sana sudah disediakan daging sapi dan juga ikan tuna yang siap dipanggang. Ada juga berbagai macam minuman ringan. Lampu-lampu kecil dipasang melingkari pantai, sementara deburan ombak membuat suasana semakin damai. Semua peserta terlihat gembira. Mereka berbaur, mengobrol satu sama lain, berfoto ria dan bernyanyi bersama. Lain halnya dengan si Doni. Sedari tadi dia hanya berdiam diri menghadap ke arah laut yang gelap. Dan dari kejauhan terlihat kerlap-kerlip lampu perahu nelayan yang sedang berburu ikan. Doni, Zainal menepuk pundaknya. Iya, Nal. Si Fahri mana? Pulang, katanya sih ada urusan keluarga. Zainal mangguk-mangguk. Lu kenapa diam aja sih? Ngobrol dong sama anak-anak yang lain. Nih buat lu. Zainal menyodorkan sekaleng minuman rasa jeruk. Doni mengambilnya. Terima kasih, Nal. Ya sudah, gue gabung sama anak-anak yang lain dulu ya, kata Zainal. Doni pun mengangguk. Dia lalu menoleh ke arah Hilda yang sedang asik mengobrol. Tak lama kemudian, Doni pun menghampirinya. Dia mengajak Hilda berkenalan. Semakin lama, Hilda merasa nyaman mengobrol dengan Doni. Lelaki itu lalu membawa Hilda menjauh dari kerumunan orang. Mereka berjalan kecil menyusuri pinggiran pantai. Keesokan paginya, panitia panik mendapati laporan kalau Hilda hilang. Dia tidak ada di kamarnya. Padahal semalam dia ikut acara di pinggir pantai. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Hilda sekarang. Kata Zainal, semalam dia melihat Hilda bersama dengan Doni. Pak Denny, ketua panitia, langsung mendatangi kamar Doni. Beberapa kali dia membunyikan bel pintu kamar Doni, tidak kunjung dibuka. Dia lalu meminta bantuan petugas hotel untuk membuka kamar nomor 111 karena terkunci dari dalam. Saat pintu berhasil dibuka, semua orang yang melihat Doni berteriak histeris.
Doni terkapar tewas dengan luka sayat di lehernya. Dia seperti habis menggorok lehernya sendiri dengan pisau kecil. Di dinding ada coretan darah yang bertuliskan, "Jangan ganggu, pergi sekarang juga." Di samping Doni tergeletak sebuah jelangkung yang juga berlumuran dengan darah. Pak Denny lalu memeriksa kamar mandinya. Dia berteriak sambil mengucap istighfar saat melihat mayat Fahri yang mati dengan keadaan mata melotot. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan dari arwah Sartika. Ya, dia adalah yang dulu pernah menjadi korban pembunuhan di kamar nomor 111. Sartika punya masa lalu yang kelam sebelum akhirnya mati di kamar nomor 111. Sartika adalah seorang pelacur yang biasa mangkal di pinggir jalan dekat dengan hotel tersebut. Malam itu memang dia sedang sial lantaran mendapat 2 pelanggan bajingan yang merenggut nyawanya karena hal sepele. Dia dibunuh lantaran tidak sanggup lagi melayani kedua lelaki itu. Dan sekarang arwahnya gentayangan meneror para peserta yang mengganggu ketenangannya. 2 hari berlalu, acara pun sudah dibubarkan. Kematian 2 mahasiswa itu pun diberitakan oleh banyak media. Yang masih menjadi pertanyaan adalah keberadaan si Hilda. Pencarian sudah dilakukan tapi tidak membuahkan hasil. Dia menghilang. Kedua orang tua Hilda menuntut pihak kampus dan juga penyelenggara acara. Kematian 2 mahasiswa itu membuat hotel sepi pengunjung. Kamar nomor 111 masih disegel garis oleh polisi. Pihak hotel berjanji tidak akan membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Kasus kematian 2 mahasiswa itu akhirnya menemui titik terang. Penyidik menyimpulkan kalau Fahri dibunuh oleh Doni yang tidak lain adalah temannya sendiri. Sedangkan Doni diduga frustasi lalu bunuh diri. Satu hal yang tidak bisa diungkap oleh siapapun, tulisan di dinding, siapa yang menulisnya? Singkat cerita, di lain waktu, Harry duduk termangu di meja resepsionis. Semenjak kematian para mahasiswa itu, pengunjung hotel jadi sepi. Sekalipun ada paling hanya 2 pengunjung sehari, itu pun jarang. Harry jadi banyak menganggur. Setiap hari kerjaannya hanya duduk di meja itu sambil sesekali memainkan HP-nya. Sekitar jam 2 dini hari, telepon pun berbunyi. Segera Harry mengangkat telepon. Dengan resepsionis, ada yang dapat saya bantu? Pintu kamar saya susah dibuka, kayaknya pintunya rusak. Saya tidak bisa keluar, kata lelaki di seberang telepon. Baik, di kamar nomor berapa ya? 99, Pak. Baik, mohon ditunggu ya. Itu adalah bule dengan logat bahasa Indonesia yang khas orang asing. Sudah 2 hari dia menginap di hotel itu. Pasti bule itu tidak tahu tentang kasus kematian para mahasiswa. Harry bergegas mencari kunci cadangan untuk membuka kamar nomor 99. Dia terlihat bersemangat karena akhirnya ada hal yang bisa dia kerjakan. Tiara, gue ke atas dulu ya, ada tamu yang minta bantuan. Tiara tidak menjawab, dia ternyata sudah tidur pulas di meja kerja. Harry menggelengkan kepalanya. Kerja kok tidur mulu, gumam si Harry. Dia pun langsung naik ke lantai 2. Namun saat berjalan di lorong koridor, tiba-tiba saja seluruh lampu di sana mati padam. Harry pun terkejut. Buru-buru dia merogoh HP-nya, lalu menyalakan senter. Satu persatu dia lewati kamar di koridor itu. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari kejauhan. Harry lalu meruncingkan telinganya. Itu jelas suara wanita yang sedang menangis. Bulu kuduknya mulai merinding. Dia takut tapi juga penasaran. Harry pun melangkah kembali. Sekarang dia mengikuti sumber suara itu. Dan tepat di sudut koridor, ada seorang perempuan yang duduk sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepalanya menunduk. Dia menangis sesenggukan. Perempuan itu berambut sebahu. Dia mengenakan jaket warna kuning dan juga celana lepis. Mbak, Harry perlahan mendekat. Dia mengarahkan cahaya senternya pada wanita itu. Mbak, kenapa? Tidak ada jawaban. Perempuan itu masih saja menangis. Harry coba menyentuh pundak perempuan tersebut. Mbak, temani aku. Akhirnya perempuan itu pun berbicara. Suaranya lirih, tapi kepalanya masih menunduk. Temani? Wanita itu lalu mendongakkan kepala. Harry kenal betul siapa dia. Fotonya sudah tersebar di mana-mana. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang beberapa hari lalu dikabarkan telah hilang. Kamu Hilda?
Harry mengerutkan dahi sambil menyorotkan senter ke wajah wanita itu. Dia pun mengangguk. Kamu dari mana saja? Semua orang panik mencari kamu. Temani aku takut. Wajah Hilda pucat. Ayo kita ke bawah, kita lapor polisi biar kamu dijemput. Harry meraih tangan Hilda yang terasa sangat dingin. Loh, kok dingin banget? Kamu sakit ya? Hilda mengangguk sambil menyeka air matanya. Harry lalu menuntunnya perlahan. Dia harus segera menolong tamu yang terkunci di kamar nomor 99. Setibanya di kamar itu, Harry berhasil membuka pintunya. Muncullah seorang lelaki bule dengan kepala botak dan juga perut buncit. Kemudian lelaki itu pun akhirnya bersyukur pintunya bisa dibuka. Harry kemudian meneteskan pelumas pada kunci itu agar tidak macet lagi. Oke, sudah lancar kembali kuncinya, Pak, kata Harry sambil tersenyum. Lampunya mati ya? Tanya bule yang sudah mahir bahasa Indonesia itu. Oh, ini sedang diperbaiki sama tim teknik kami, Pak. Maaf atas kendala ini ya. Jangan terlalu lama, saya harus charging laptop. Iya, sebentar lagi pasti menyala kok, Pak. Kami punya mesin diesel, jangan khawatir. Harry berusaha agar si bule itu tidak kecewa. Oke, terima kasih. Harry pun kemudian beranjak dari hadapan bule itu. Dia menuntun kembali lengan si Hilda. Si bule heran dengan tingkah Harry yang seolah sedang menuntun seseorang. Tapi si bule tidak melihat siapapun di samping si Harry. Bule itu tidak mau ambil pusing, dia pun lalu menutup pintu kamarnya. Singkatnya sesampainya di lobi, Harry masih menuntun perempuan itu. Dia terkejut saat melihat Tiara, rekan kerjanya, berdiri di atas meja resepsionis. Mulutnya menganga lebar, tatapannya lurus ke arah pintu masuk hotel. Wajahnya seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di pintu masuk itu. Kedua mata Tiara melotot. Tiara, lu kenapa? Harry melepas genggaman dari lengan Hilda, lalu lari ke arah meja Tiara. Namun sesaat sebelum Harry tiba di meja kerjanya, tubuh Tiara lunglai. Dia jatuh berdebam ke lantai. Apa sebenarnya yang sudah dilihat oleh Tiara? Lampu hotel pun menyala kembali. Harry membopong Tiara ke ruang istirahat. Saking paniknya dia lupa pada Hilda yang barusan dia bawa dari lantai 2. Dan anehnya Hilda sudah menghilang. Jelas itu bukan sosok Hilda yang sebenarnya, tapi makhluk halus yang menyerupai si Hilda. Tadi lu lihat apa, Ra? Tanya Harry setelah Tiara siuman. Lu bener ya, ada setan di hotel ini. Harry terkejut mendengar pernyataan Tiara. Apa yang barusan lo lihat, Ra? Cewek, mukanya penuh darah. Setelah itu gue gak sadar, jawab Tiara dengan suara parau. Kayaknya gue mau resign aja, Der. Gue gak sanggup lagi kerja di sini, tambah Tiara. Harry menghembuskan napas berat. Dia tahu pasti itu setan wanita yang pernah jadi korban pembunuhan di hotel ini. Gue juga tadi ketemu sama Hilda, mahasiswa yang hilang itu. Tapi anehnya dia sekarang hilang lagi entah kemana. Gue juga yakin yang gue bawa itu sih palingan setan. Sekarang hati-hati aja, hotel ini angker. Lu mau tetap kerja di sini? Tanya Tiara. Enggak ada pilihan lain, Ra. Gue harus tetap kerja. Seorang servis room muncul dari pintu. Dia tampak terburu-buru. Mas Harry, ada tamu yang mau check-in, kata seorang servis room itu. Harry pun mengerutkan dahinya. Dia heran tumben sekali ada tamu tengah malam seperti ini. Dia pun bergegas ke meja kerjanya. Di sana ada seorang lelaki yang berpenampilan kumal. Dia mengenakan topi koboi, menenteng senapan angin, dan menggendong tas ransel. Pakaiannya kotor, penuh bercak lumpur yang mengering. Lelaki itu seperti baru saja pulang dari ekspedisi hutan belantara. Di samping lelaki itu ada seorang perempuan yang umurnya berkisar 21 tahun. Penampilannya tidak kalah kumal, rambutnya kusut dan ada bercak lumpur kering di wajahnya. Perempuan itu terlihat murung, dia menunduk dengan tatapan kosong. Kami pesan 2 kamar ya, kata lelaki itu sembari mengeluarkan sebuah kartu debit dari dompetnya. Baik, Pak. Tanpa banyak tanya lagi, Harry melayani kedua orang itu dengan sangat ramah. Harry pun mengantar kedua tamunya ke kamar nomor 112 dan juga 113. Lelaki itu tak banyak bicara, walau Harry menerangkan jenis layanan yang ada di hotel ini, tapi tampaknya kedua tamu itu sama sekali tidak peduli. Sementara itu, jauh dari hotel,
ada kabar buruk mengenai Zainal. Semenjak kepulangannya dari ajang pemilihan duta bahasa, dia jatuh sakit. Setiap hari dia merasakan perutnya perih seperti ditusuk. Dia juga sering merasakan sakit kepala. Dia berkali-kali pergi ke dokter, tapi tetap tidak kunjung sembuh. Zainal juga sempat dirawat di rumah sakit, namun itu hanya beberapa hari saja karena keluarganya tidak sanggup lagi membayar biaya rawat inap. Tengah malam seperti ini, seluruh keluarga Zainal berkumpul. Mereka menangisi Zainal yang sedang sekarat tidak berdaya di atas kasur. Tidak terkecuali si Fadil. Sudah 2 hari dia mendampingi temannya. Zainal sebenarnya sudah sekarat dari sehari sebelumnya. Tidak jelas penyakit apa yang diidapnya, sebab dia tiba-tiba sakit parah kemudian kondisinya seperti itu. Beberapa saat kemudian, kedua mata Zainal terpejam, dadanya turun naik, nyawanya sudah di tenggorokan. Sang ibu membisikkan kalimat tauhid di telinga anaknya sambil menangis. Dalam satu hembusan napas, Zainal pun meninggal dunia. Seluruh keluarga histeris termasuk si Fadil. Dia juga meneteskan air mata. Entah kenapa Fadil dari awal curiga kalau penyakit temannya itu bawaan dari hotel angker yang pernah dihuninya. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Zainal sudah meninggal. Bisa jadi selanjutnya Fadil atau teman-teman lainnya yang pernah jadi peserta di hotel itu. Surat Yasin tidak henti-hentinya dilantunkan keluarga Zainal dan para tetangga. Tepat jam 4 dini hari, tiba-tiba jasad Zainal bergetar. Semua panik sambil mengucap istighfar. Kapas yang disumbal di lubang hidung Zainal mental begitu saja. Matanya melotot. Dia bangun seperti ada yang mengendalikan jasadnya. Kemudian sosok jasad Zainal itu pun meminta tolong untuk disempurnakan jasadnya. Namun yang keluar dari mulutnya itu adalah suara wanita. Fadil mengenali suara wanita itu. Ya, itu adalah suaranya si Hilda. Hanya pesan itu saja yang diucapkan Zainal. Kemudian dia mati kembali. Semua orang di ruangan itu tidak berhenti mengucapkan istighfar. Ibu Zainal menangis histeris sambil menyentuh wajah anaknya tersebut. Dia berharap anaknya masih hidup. Namun sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Zainal. Sepertinya ada hal yang ingin disampaikan si Hilda. Fadil yakin pesan itu merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan jasad wanita itu. Dan kamar itulah satu-satunya jawaban. Fadil akan nekat kembali ke hotel itu untuk mencari tahu keberadaan jasad Hilda. Sementara di tempat lain, yakni di hotel, seorang pria yang tadi datang tengah malam tidak bisa tidur. Senapan angin disandarkan dekat dengan tempat tidurnya. Sementara topi koboynya dia letakkan di atas mejanya. Dia masih syok dengan apa yang telah dia alami beberapa hari lalu di Gunung Pulau Sari. Bayangan demi bayangan terlintas di benaknya. Dia berhasil membunuh koloni babi yang menyerangnya. Dia juga sempat dibawa ke alam jin oleh seorang wanita yang berpakaian seperti ratu. Hingga akhirnya Bobby berhasil menemukan Mira di sebuah perkampungan jin. Tidak mudah baginya untuk bisa menyelamatkan saudaranya itu. Dia harus melawan sosok genderuwo yang tak lain adalah suami Mira. Senapan angin yang dia bawa sudah tidak berguna di alam jin. Untungnya Bobby berhasil mengalahkan genderuwo itu. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja Bobby seperti punya kesaktian dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyadari kalau di dalam tubuhnya ada energi gaib yang sangat kuat. Dia berhasil membunuh dan melenyapkan genderuwo itu. Bobby keluar dari alam gaib itu dengan membawa Mira. Bobby tidak tahu kalau dia merupakan keturunan dari seorang kepala desa Pulau Sari yang sangat melegenda. Ya, kepala desa yang dulu pernah menaklukkan kerajaan jin di Gunung Pulau Sari. Selama kepala desa yang sakti itu menjabat, tidak ada koloni babi yang menyerang perkebunan para warga. Kekuatan gaib yang Bobby miliki merupakan ilmu turunan dari kepala desa sakti itu. Sang Ratu Gunung Pulau Sari pun tidak berani menyakiti Bobby. Dia berhasil membawa Mira keluar dari gunung itu. Sayangnya Bobby tidak menemukan jalan setapak tempat motornya diparkirkan. Dia keluar dari gunung itu melalui jalan yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Tengah malam,
Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan berharap ada mobil yang melintas kala itu. Mira, siapa si Bobby? Sepanjang perjalanan dari alam gaib sampai turun dari bumi, Mira tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Mungkin sesampainya di rumah nanti, Bobby akan membawa Mira ke rumah sakit. Tidak lama berselang dari kejauhan terlihat sebuah mobil pickup yang tengah mengangkat sayuran. Segera Bobby berdiri melambaikan tangannya. Mobil itu pun berhenti tepat di hadapannya. Permisi, bolehkah kami menumpang, Pak? Tanya Bobby kepada sang sopir yang berperawakan kurus itu. Mau kemana ya? Ke Kenanga Selatan, Pak, jawab si Bobby. Walah, saya nggak ke sana, Mas. Saya mau ke pasar Curug nganterin sayuran ini. Nggak apa-apa, Pak. Kami ikut aja. Yang terpenting bagi Bobby saat itu adalah pergi dari kawasan Gunung Pulau Sari. Urusan pulang itu gampang. Dia bisa cari penginapan dulu di perjalanan. Hingga setelah 1 jam berlalu, Bobby sadar kalau mobil pickup itu membawanya semakin jauh dari Kenanga Selatan. Untung saja dia melihat ada sebuah hotel megah di pinggir jalan itu. Pak, kami turun di sini aja, pinta si Bobby. Dia akan menginap untuk semalam di hotel itu. Besoknya baru dia akan mencari kendaraan umum untuk segera pulang. Lagi pula Bobby sudah sangat lelah dan ingin segera istirahat. Singkatnya malam itu Bobby benar-benar tidak bisa tidur. Dia bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil kunci kamar Mira. Dia berjalan ke kamar Mira dan membuka pintu kamar. Di dalam sana, Mira juga tidak bisa tidur. Dia hanya duduk termangu di tepi tempat tidurnya. Bobby khawatir saudaranya itu malah jadi gila. Dan tidak lama berselang, terdengar suara teriakan dari kamar nomor 111. Bobby pun terkejut. Dia langsung lari ke kamarnya sendiri, lalu meraih senapan anginnya. Tinggal tersisa 3 peluru. Kalau ada orang jahat di dalam kamar itu, Bobby harus menggunakan sisa pelurunya dengan sebaik mungkin. Pintu kamar nomor 111 telah terbuka sedikit. Teriakan itu terdengar semakin keras dan terkesan seperti orang yang sedang dipukuli. Pelan-pelan Bobby pun mendekat sambil menyodorkan moncong senapannya ke pintu kamar itu. Jangan masuk, ucap Harry tiba-tiba muncul dari belakang Bobby. Kamar itu angker, ucap Harry mencegah si Bobby untuk masuk. Angker, Bobby mengernyitkan dahinya. Iya Pak, jangan dekat-dekat dengan kamar itu. Halah, persetan dengan angker, ucap si Bobby yang malah melawan. Bobby malah menendang pintu kamar itu, dan itu membuat Harry lari ketakutan. Bobby heran lantaran tidak ada siapa-siapa di sana. Dia pun menutup kembali pintunya. Bobby sama sekali tidak takut, sebab yang ia alami di Gunung Pulau Sari jauh lebih mengerikan. Dan sesaat sebelum Bobby masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seperti sedang mencakar-cakar pintu. Bobby pun menoleh. Tepat dari celah pintu kamar nomor 111, ada darah mengalir perlahan membasahi lantai itu. Bobby pun menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau tidak menggangguku. Aku sudah pernah membunuh jin seperti kau, kata si Bobby mencoba melawan sosok tersebut. Dengan penuh emosi dia tendang kembali pintu kamar itu. Kali ini tampaklah seorang wanita dengan wajah penuh darah. Kenapa kau mengganggu manusia? Tanya si Bobby. Yang ditanya hanya diam saja. Wajahnya datar menatap Bobby. Kedua kaki Bobby basah oleh darah. Wanita itu perlahan bangun. Kedua matanya merah. Dia mendekat kepada Bobby seperti hendak melukainya. Sudah ku bilang, aku pernah berhadapan dengan jin Gunung Pulau Sari. Kalau kalian cari masalah denganku, itu salah besar. Belum sempat wanita itu melukai Bobby, tubuhnya sudah terbakar. Dia berteriak kesakitan sambil meminta ampun. Namun, api terus membakarnya hingga dia pun lenyap begitu saja seperti serpihan debu. Setelah wanita itu menghilang, tampaklah mayat seorang perempuan terbaring di atas tempat tidur. Mayat itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Dan keesokan paginya, mayat itu teridentifikasi.
Dia adalah Hilda, mahasiswa yang dikabarkan menghilang. Kejadian itu sangatlah ganjil. Keluarga Hilda malah menuduh kalau Bobby yang membunuh anaknya. Bobby pun sempat diseret ke meja hijau. Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda memang tidak masuk akal, tapi tidak ada bukti kalau Bobby melakukan pembunuhan itu. Singkatnya, setelah kasus selesai, Bobby fokus mengurus Mira yang kondisinya masih memprihatinkan. Dia tidak pernah bicara sepatah kata pun. Bobby akhirnya meminta bantuan kepada seorang ustadz. Dia adalah Ustadz Firman yang juga ahli ruqyah. Sore itu, Mira dipakaikan mukena. Ia duduk di atas karpet permadani. Ustadz Firman mengenakan sarung tangan hitamnya. Dia lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengarahkan telunjuknya ke kepala si Mira. Seketika saja Mira tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya melotot. Dia lalu menunjuk-nunjuk Ustadz Firman. "Siapa kau?" ucap Mira yang suaranya terkesan besar dan mengerikan. "Aku Firman, hamba Allah. Musuh iblis, keluarlah kau dari tubuh wanita ini." "Ini adalah tubuh istriku," kata sosok dalam diri Mira. "Tidak ada jin yang menikahi manusia. Sekarang keluar atau kuhancurkan kau dengan ayat suci Allah," bentak Ustadz Firman. Ustadz Firman lalu membacakan kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh Mira semakin berteriak kesakitan. Tidak lama setelah itu, tubuh Mira pun lemas. Dia kemudian terkapar tidak sadarkan diri. "Kalian tidak akan bisa memusnahkanku," ucap sosok itu yang meremehkan Ustadz Firman sambil tertawa. Ustadz Firman menoleh ke arah dinding. Di sana ada bayan hitam berbentuk genderuwo. Bobby pun mendekat kepada bayan itu. Dengan kemampuan goib yang dia miliki, genderuwo itu terlihat kesakitan. Hingga sesaat kemudian menghilang dan dia pun berteriak. "Aku berjanji akan membawa istriku kembali," katanya lalu lenyap begitu saja. Semua orang di ruangan itu mengembuskan napas lega. Mira perlahan siuman, wajahnya pucat, kedua matanya menjadi sangat sayu. "Om," parau suara itu keluar dari mulut Mira. "Akhirnya kamu sembuh, Mira." Istri Bobby tampak bahagia. "Terima kasih Ustadz, saya tidak tahu kalau Mira ketempelan jin," ujar si Bobby. "Sama-sama, di gunung memang banyak jin. Kita harus hati-hati. Saya tidak menyangka kalau Pak Bobby ini sakti juga ya. Saya juga baru menyadari kesaktian ini setelah naik Gunung Pulau Sari, Pak Ustadz." Semenjak saat itu, Mira pun kembali hidup dengan normal. Ori tidak menyangka kalau Mira bisa diselamatkan. Dan semenjak itu, mereka tidak akan pernah naik gunung apapun lagi. Kejadian itu sudah cukup membuat mereka menjadi kapok. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kamar nomor 111 tidak lagi bisa dipesan. Kamar itu selalu dikunci dan tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba menjuntai di setiap sudut ruangan. Tempat tidurnya berdebu. Tirai jendelanya selalu tertutup rapat. Kamar itu sekarang menjadi sangat menakutkan bagi seluruh pekerja di hotel itu. Padahal sebenarnya sudah tidak ada lagi hantu di kamar itu. Hanya saja manusia yang menganggapnya menjadi angker. Tidak pernah terdengar lagi suara-suara aneh dari dalam kamar. Tapi Harry si resepsionis masih takut kalau malam-malam harus melintas di depan kamar itu. Semakin lama, tersebarlah isu kalau kamar nomor 111 adalah kamar khusus jin. Sesungguhnya mereka manusia hanya bisa menakut-nakuti dirinya sendiri. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Cerita ini ditulis oleh Mang Esot. Bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.